Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Herdiansah, SPD MPD, CGP 6 dari Kota Banjar. Unit kerja UPTD SDE Negeri 7 Kujangsari dengan fasilitator Riani Mulyastewati dan pengajar praktik Badru SPDI MPD. Salam Guru Penggerak. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan mereka belajar sebagai calon guru penggerak. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya yakini diantaranya. 1. Niat siswa ke sekolah untuk belajar. Saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Dalam pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Yang ketiga, metode dan strategi yang bagus menurut guru. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya tanpa memperhatikan kebutuhan atau pembelajaran seperti apa yang siswa saya inginkan. Yang keempat, tidak ada kesepakatan di kelas. Saya juga tidak pernah membuat kesepakatan di kelas bersama antara guru dengan siswa. Yang kelima, memberikan hukuman. Saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat murid-murid saya tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Keenam, siswa tertib belajar. Saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang berpusat kepada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Yang ketujuh, penampilan dan style guru tidak diperhatikan. Di sekolah maupun di dalam kelas, saya kurang memperhatikan penampilan visual saya sebagai guru. Ketika tampil di antara teman-teman maupun di hadapan siswa, saya sering berpenampilan kurang rapi, utamanya penampilan rambut dan pakaian. Yang kedelapan, pembelajaran hanya untuk ketuntasan target kurikulum. Fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. 1. Ada mimpi dan optimisme siswa untuk datang ke sekolah. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak. Saat mendatangi sekolah, saya percaya murid pun punya inisiatif belajar meskipun tidak disuruh oleh guru. Ternyata setelah saya pelajari, niat murid ke sekolah ternyata tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada juga yang karena rutinitas semata, bahkan ada juga yang karena sebatas uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Nah, di sini guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia yang unggul. Yang kedua, siswa diposisikan sebagai subjek pendidikan dan guru sebagai fasilitator. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan caranya belajar. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara yang among, yaitu menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi siswa. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Yang keempat, adanya kesepakatan di dalam kelas. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kelima, pembelajaran menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harusnya dilaksanakan dengan learning, inquiry, discovery, problem-based learning, maupun menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Karena menumbuh kembangkan potensi siswa.
Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuh agar menjadi anak-anak yang sehat, selamat, dan bahagia. Yang ketujuh, guru memberikan keteladanan kepada siswa. Sebagai guru, saya harus memberikan keteladanan kepada siswa dalam hal sikap, penampilan, kemandirian, gotong royong, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Kedelapan, menuntun siswa mengembangkan kehidupannya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya. Sehingga anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, berliterasi. Hal pertama yang saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Yang kedua, belajar berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan CGP lainnya. Ketiga, menjadi tauladan bagi siswa. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan, bersikap dan penampilan yang baik, mampu memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter meliputi kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang keempat, menumbuh kembangkan pendidikan karakter. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak. Yang kelima, membudayakan budaya lokal. Membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter kepada peserta didik. Yang keenam, melakukan asesmen diagnosis. Untuk mengetahui karakter siswa, saya akan melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar siswa. Yang ketujuh, memposisikan diri sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Yang kedelapan, berkomunikasi dengan siswa. Siswa juga akan lebih sering diajak berkomunikasi tentang keinginannya dalam pembelajaran, hambatan yang ditemui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan 3 semboyan KHD yaitu Ing Arso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Tentunya untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan turunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuturan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Majulah guru Indonesia, terima kasih, salam guru penggerak. Majulah guru Indonesia, terima kasih, salam guru penggerak.